Allah Maha Besar, benar-benar besar. Walhamdulillahi Lillahi katsira. katsira. Alhamdu dan Walhamdu dan segala puji lillahi bagi lillahi Allah. bagi Allah. On yang Kathiron banyak. yang banyak. Alhamdulillahi Walhamdulillahi katsira. katsira. Segala Dan puji segala bagi puji Allah bagi yang Allah, pujian yang banyak. pujian yang banyak. Oke, stop dulu. Ustaz, alhamdulillah sudah 18 yang masuk ya. Sedikit kami ingin sampaikan ya, kenapa sebagai bukti kenapa harus ada terjemah per kata per kalimat. Di sini Ustazah, kabiron maknanya apa? Besar. Yang besar gitu ya. Tapi ketika kalimat menjadi begini, kenapa Ustazah ada keterangan? Karena posisinya dia itu taukid, menguatkan. Allah Maha Besar, benar-benar besar. Gitu ya. Nah, karena kalau diterjemahkan lafziyah banget, harfiah, Allah Maha Besar yang besar, apa maksudnya? Jadi ada makna benar-benar. Begitu juga yang kedua, kathiron maknanya apa? Yang banyak. Yang Nah, banyak. Tapi ketika kalimat kenapa harus ada punya pujian sebenarnya kita kurung tuh. Karena kalau nggak ada itu rusak maknanya. Dan segala puji bagi Allah yang banyak. Allah satu makanya. tuh banyak. Allah itu Maha Esa. Tapi maksudnya banyak di sini yang banyak adalah pujiannya. Aslinya walhamdulillahi hamdan katsiran. Disinilah Ustaz Usala pentingnya ada terjemah kalimat supaya nggak keliru gitu ya. Oke, semangat. Lanjut. Di kalimat selanjutnya. Wa subhanallahi. Satu, dua, tiga. Wa subhanallahi. Dahu rata Wa Wa subhana dan subhana maha dan maha suci Allah Allahi Allah bukratan pagi pagi wa wa asilan dan asilan dan sore wa subhanallahi bukratan wa asila. wasila. Dan maha suci Allah di waktu pagi dan sore. Oke. Ustaz Amin, selanjutnya boleh Ustaz ditentukan siapa yang baca ini Ustaz wajah tu wajihiyah. Yang lain nyimak ya. Ustazah Wardaniati Ustaz. Ahlan wa sahlan. Monggo Ustazah. Ada. Monggo. Banyak. Oke. Samawat wajah wajahnya wajahku lilladzi as-samawati langit wal arda dan bumi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan diriku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Oke, lanjut. Hanifan muslimah, Hanifan yang lurus, musliman yang berserah diri, Hanifan muslimah, seraya lurus berserah diri. Terus. Ma ana minal musyrikin. Wa ma dan bukan anak aku min dari al musyrikin orang-orang musyrik. Afan Ustazah. Tadi Ustazah baca ananya panjang atau pendek Ustazah? Panjang. Panjang atau pendek? Harusnya pendek. Tadi saya bacanya panjang. Kenapa harus pendek Ustazah? Karena materi goreng Ustaz. Bagaimana itu gharibnya? Semua tulisan anak. Nanya di pendek. Oke, kan yang menentukan dibaca panjang atau pendek itu adalah posisi wakaf atau wasol. Sekarang di sini anak posisinya wakaf atau wasol Ustazah? Wasol. Oke, bagus. Wasal ya, bukan wakaf ya. Karena terjemah perkata itu adalah bacaan, asumsi bacaan wasal. Hanifan yang lurus itu kan wasal ya. Kalau wakaf pasti hanifah yang lurus sambil nafas. Berarti Ustazah sudah betul alasannya. Aku pendek karena terjemah perkata itu asumsi mewasalkan Arab ke Indonesia. Boleh diulang lagi?
Wa ma ana minal musyrikin. Wa ma dan bukan ana aku min dari al-musyrikina orang musyrik. Wa ma ana minal musyrikin dan bukanlah aku termasuk orang musyrik. Oke, cukup atau lanjut? Siapa lagi nih Ustadz yang baca? Luar biasa Ustazah Wardaniati, sudah mantap Ustazah. Barakallahu Ustadz, fiik. Ustadz Jauhari Ustadz. Oke, monggo Ustadz. Supaya rata ini ya. Monggo Ustadz. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna sesungguhnya salati salatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku Afan dipanjangkan Ustadz. Wa mamati. wa mamati dan matiku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Ya. Lanjut. Lillahi Rabbil Alamin. Lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan. Al-Alamin. Al-Alamin seluruh alam. Lillahi Rabbil Alamin. Bagi Allah Tuhan seluruh alam. Oke, lanjut. 2 kalimat lagi Ustadz. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. La tidak Afan Ustadz, syarika ketika wakaf la ketikanya tidak boleh diulang lagi syarika Ustadz. sekutu. Ketika wakaf umir Umir nggih. Berarti wakaf Ustaz. ya wakaf Ustadz. Diulang La lagi. syarika lahu wa bidzalika umir. La tidak syarika sekutu lahu baginya wa bidzalika dan dengan itu umirtu aku diperintahkan. La syarika lahu wa bidzalika umir. Tidak ada sekutu baginya dan dengan itu aku diperintahkan. Afan Ustadz, ini namanya datar saja ya Ustadz. Tidak ada sekutu baginya dan dengan itu maksudnya tidak diberhentikan seperti tadi. Ulang Ustaz. Ya, tidak ada. La syarika lahu wa bidzalika umir. Tidak ada sekutu baginya dan dengan itu aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin. Wa ana dan aku min dari al-muslimina orang-orang muslim. Wa Ustaz, ana boleh tukar minal lagi min. Nah, ketika min ini Ustaz, setiap nun sukun atau tanwin disempurnakan tawasudnya saja. Min dari gitu. Siap Ustaz. Wa ana minal muslimin. Wa ana dan aku min dari al-muslimina orang-orang muslim. Wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk orang-orang muslim. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz Jauhari. Oke, teman-teman sekalian, ini sudah kita terjemahkan ya. Insya Allah saya yakin yang lainnya juga mengikuti meskipun dengan suara pelan ya, karena ini kita praktek satu-satu. Baik, kita akan lihat dalilnya. Jadi bacaan tadi itu satu sana ada dua versi ya. Yang pertama ada 2 riwayat. Yang pertama adalah subhanallah Allah akbar kabira subhanallah bukratan wa asila, satu hadis. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara sama sampai wa ana muslimin, satu hadis. Gimana ceritanya? Hadis riwayat Muslim ya. Katanya sahabat Abdullah ibnu Umar
ketika kami duduk, ketika kami sholat, ya, ternyata tiba-tiba ada seseorang sahabat yang baca iftitahnya seperti ini, Allahu Akbar kabira, subhanallah bukratan wa asila. Padahal Rasulullah nggak mengajarkan itu, ya. Maka setelah salam Rasulullah tanya, manil qail kalimat kada wa kada, siapa yang tadi yang baca itu? Qala rajulun minal qaum, sahabat menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah tidak marah ternyata. Rasulullah justru takjub, ajibtulah. Saya takjub, kenapa? Futihat laha abwabus sama, karena kamu baca bacaan tadi pintu-pintu langit dibuka. Sampai kemudian Sayyidina Umar, Ibnu Umar, ya, bukan Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar ketika menceritakan ini mengatakan seperti ini. Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Sejak itu enggak pernah saya sholat itu enggak membaca Allahu Akbar kabir. Kenapa Ustaz Usada fadilahnya? Karena pintu-pintu langit dibuka. Jadi Ustaz Usada yang biasa iftitahnya baca Allahu Akbar kabira, lanjutkan. Dahsyat itu bacaan, ya. Lalu dalilnya yang wajah tu wajhiyah bagaimana? Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, katanya Rasulullah SAW, ceritanya, ya, annahu kana idza qama ila shalah, ketika Rasulullah salat itu Rasulullah membaca wajah tu wajhiyah dan seterusnya sampai wa ana muslim. Berarti apa? Ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Gitu, ya. Oke, kita sudah paham cara membaca intisari tadi, standarnya bagaimana, seperti komentar Tajwid Gharib. Berhentinya di yang garis bawah, ya Ustaz Usana, diawali dengan intisari plus nama pelajarannya, berarti intisari apa tadi pelajarannya? Doa iftitah, ya. Intisari doa iftitah 1, gitu, ya. Yuk kita baca bersama, 1, 2, 3. Intisari doa iftitah 1. Dasar Dasar membaca doa Allahu adalah Akbar kabira adalah pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dasar bahwa membaca pintu-pintu langit dibukakan bagi yang membacanya, kebiasaan dan dasar Rasulullah doa sebagaimana wajah kiri wajahnya adalah adalah kebiasaan kebiasaan Rasulullah Rasulullah Sallallahu Shallallahu Alaihi Alaihi Wasallam, Wasallam sebagaimana sebagaimana diriwayatkan diriwayatkan Imam Muslim. 2. Dua, keutamaan Keutamaan membaca membaca doa doa Allahu Allahu Akbaru Akbar kabira adalah dibukakan dibukakan pintu-pintu langit dan 12 malaikat malaikat mencatat mencatat pahalanya. pahalanya. Sedangkan Sedangkan keutamaan doa doa wajah wajahiyah wajahiyah adalah mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. 3. 3. Tiga, Tata tata cara cara membaca doa membaca doa iftitah iftitah adalah adalah dibaca dibaca setelah setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca membaca surah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke. Seperti itu, ya satu-satu, ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri, cerita yang menarik, tapi tidak perlu saya baca, ya. Intinya dahsyatnya seseorang yang wajah menghadapkan dirinya hanya kepada Allah, bukan kepada matahari, bukan kepada sapi, bukan kepada api dan semua berhala-berhala yang lain, ya. Oke. Masih semangat Ustaz Usana? Kita akan pelajari satu pelajaran lagi, ya. Masih Ustaz. Semua Oke. semangat Ustaz. Masya Allah, Siap, barakallah. Ustaz. Sebenarnya secara jadwal sampai Al-Fatihah, tapi saya lupa Ustaz Amin bahwa Al-Fatihah itu mestinya dimasukkan ke TM2 karena terlalu padat. TM1 ini panjang-panjang soalnya pelajaran. Jadi cukup 3. Tadi doa setelah azan, iftitah 1, iftitah 2. Sekarang iftitah 2. Ada nggak Ustaz yang biasa baca doa ini? Ada? Ada, Ustaz. Ada, ya. Oke, Masya Allah, ya. Yang baca iftitah 1 tadi hadis riwayat siapa Ustaz Usada? Ya. Riwayat siapa tadi? Hadis riwayat Muslim. Yang ini Ustaz Usada tidak kalah dahsyatnya. Kenapa? Secara rawi dia diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan di dalam koleksi bacaan iftitah itu disimpulkan wa asahhu ma ruya fil iftitah,
bacaan-bacaan atau riwayat-riwayat iftitah yang sekian banyak, kalau nggak salah ada 6 atau lebih ya, itu yang paling kuat secara dasar hadisnya adalah ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Kenapa? Karena ada di dalam koleksinya Muslim juga Bukhari. Kalau yang Allah berkabiro ada di dalam Muslim tidak Bukhari. Nah, begitu ya. Oke, bagaimana dahsyatnya bacaan ini? Nah, yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Allahumma Allahumma ba'id ba'id baini baini wa wa baina baina khotoyaya khotoyai kama كما ba'adta باعدت من bainal المشرق masyriqi والمغرب Allahumma naqina اللهم نقني من اللهم الخطايا نقني من الخطايا ينقى الثوب الثوب الأبيض من الثوب الدنس بالماء اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. Oke, jadi Ustazah hati-hati kalau wakaf dimatikan ya khotoyai gitu ya. Yuk kita ini siapa ini yang baca lagi Ustaz Amin? Siapa ya tadi ya? Dengan saya. Ustaz Niam, Ustaz gak ada suaranya Ustaz. Oh iya, Ustaz Niam mana Ustaz Niam? Tafadhol Ustaz Niam. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan. Ini Ustaz Niam. Ustaz Makmun, Ustaz. Monggo Ustaz. Nggak kelihatan tat tulisannya tat. Nggak kelihatan. Oke, Ustazah Faika. Ustazah Faika. Ahlan wasahlan. Silakan Ustazah Faika. Bentar, Ustaz. Oke. Kelihatan kah? Kalau pakai laptop kelihatan ya, kalau HP kecil-kecil. Iya, pakai HP. Allah ba Duh, sebentar. Salah klik ini. Ayo monggo Ustazah. Allah ba'id baini wa baina khotoyai. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkanlah baini antara aku wa baina dan antara khotoya ya kesalahanku. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai. Afan Ustazah supaya sempurna ya. Tadi kan Allahum turun naik turun naik turun. Oh iya betul. Lanjut. Ba'id baini wa baina khotoyai. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku. Oke. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kama sebagaimana ba'adta engkau menjauhkan baina antara al-masyriqi timur wal maghribi dan barat. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Mantap, lanjut. Allahumma naqqini minal khotoya. Allahumma ya Allah, naqqini bersihkanlah aku dari al-khotoya kesalahan-kesalahan. Allahumma naqqini minal khotoya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas.
kama sebagaimana yunaqqa dibersihkan at-thawbu pakaian al-abyadu yang putih min dari ad-danasi kotoran kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Oke, 2 kalimat lagi. Gantian Ustaz. Boleh, siapa Ustazah? Oke, siapa ya berikutnya Boleh ini? Ustazah Ustazah tunjuk siapa Ustazah yang Istiqomah. baca? Oh, Silakan. sebentar. Siapa di sini? Ustazah Istiqomah, silakan. Nah, Ustazah Istiqomah. Oke, silakan Ustazah Istiqomah. Allahumma aghsil khotoyai. Afwan Ustazah, ini bacanya ketika wasal, ini hamzah wasal ya, berarti Allahumma ghsil. Kemudian ketika waqaf khotoyai menjadi alif disukun. Allahumma aghsil khotoyai. Afwan Ustazah, Allahumma ghsil, bukan Allahumma aghsil. Allahumma ghsil. Allahumma aghsil. Allahumma aghsil. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ya. Ustaz. Allahumma aghsil khotoyai. Allahumma ya Allah igsil basuhlah khotoyai. Kayak apa bacanya Ustaz? Ketika terjemah kata dihidupkan khotoya ya kesalahanku. Silakan. Ya kesalahanku. Allahumma igsil khotoyai. Ya Allah, basuhlah kesalahanku. Ya Allah, basuhlah kesalahanku. Silakan. Ya Allah, basuhlah kesalahanku. Oke, lanjut. Bil ma'i wassal Afwan Ustazah, tadi kita sepakati kalimat Arab baru naik ya. Bil ma'i. Bil ma'i wassalji wal barad. Bil ma'i. Lagunya kayak apa Ustaz? Bil ma'i dengan air. Bil ma'i dengan air. Yes. Wassalji dan salju. Wal baradi dan embun. Bil ma'i wassalji wal barad. Dengan air. Dengan air. Embun. Oke, alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustazah Istiqomah ya. Baik, Ustazah sekalian, seperti itu terjemah kata dan kalimat untuk doa yang dahsyat luar biasa ini. Kita mohon kepada Allah, nggak ada di antara kita ya Ustazah yang nggak punya dosa, nggak punya salah. Kita mohon supaya salah itu dijauhkan dari kita seperti jauhnya timur dan barat. Kita dibersihkan dari salah seperti baju putih bersih dari kotoran. Dan dibersihkan dengan air, salju, dan embun. Kenapa Ustazah kok harus dengan air, salju, dan embun? Mestinya kan dengan air gitu saja. Kok air salju juga dengan embun? Nah, nanti ini dibahas dalam syarah hadisnya bahwa ada banyak cara seseorang itu dibersihkan dari dosa salahnya. Bisa istighfar, tobat, sholat, sodako, begitu ya, dan seterusnya. Oke. Ustazah, dasarnya apa ini? Langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ceritanya, katanya Abu Hurairah, karena Rasulullah SAW ketika bertakbir sholat itu sakata hunayya, Rasulullah diam sejenak qabla ayyaqra, sebelum beliau membaca, maksudnya baca Fatihah. Allahu Akbar, diam. Kan para sahabat itu kan penasaran ya, suka kepo ya. Ngapain Rasulullah ya kok diam lama begitu ya? Enggak lama sih, kok diem sejenak gitu ya sebelum baca Al-Fatihah. Setelah salam ditanyalah Rasulullah sama Abu Hurairah, ya Rasulullah, sukutaka ara'aita sukutaka baina takbiratul qiraah, engkau diem antara takbiratul ihram dan baca Al-Fatihah itu, mataqul, apa yang engkau baca? Rasulullah menjawab, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, ya, dan seterusnya sampai akhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim gitu ya.
Jadi Ustadz sana tadi yang sudah sholatnya biasa baca Allahu Akbar kabira, lanjutkan. Yang biasa membaca ini teruskan gitu ya. Dua-duanya punya dasar yang sama-sama kuat. Oke, kemudian Ustadz sana dari hadis tadi kita bisa simpulkan intisari ini ya. Yuk kita baca bersama intisari doa iftitah 2 1 2 3. Intisari doa iftitah 2 Dasar 1. membaca Dasar doa membaca doa adalah iftitah jawaban 2 Rasulullah adalah sallallahu jawaban alaihi Rasulullah wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sahabat-sahabat Hurairah ketika menanyakan apa yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah takbiratul ihram sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua, Keutamaan membaca doa iftitah 2 adalah mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara membaca doa iftitah adalah dibaca setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca surah Al-Fatihah. Oke, ini kalau boleh ditambahkan begini misalnya. Keutamanya apa? Mengamalkan sunnah Rasulullah dan diampunkan dosa-dosanya. Nah, ini cuma belum kita revisi ya. Baik, Ustadz Ustazah, insya Allah ini yang bisa kita pelajari 3 pelajaran yang luar biasa. Silahkan nanti bisa diulang-ulang. Ada kisah ini yang terakhir perlu kita pahami ya Ustadz Ustazah. Ada seseorang lelaki datang kepada Rasulullah. Ini ceritanya orang sahabat yang tobat Ustadz Ustazah. Kan para sahabat itu kan kalau berdosa itu kan tobatnya datang kepada Rasulullah ya. Ja'uka, mereka datang kepada Rasulullah untuk minta ampun ya. Kemudian, wahai Rasulullah, bagaimana pendapun seseorang laki menemui seorang perempuan, mereka berdua tidak saling mengenal, orang laki-laki tergoda oleh nafsunya sehingga yang mendatangi perempuan tersebut. Hanya saja tidak sampai terjadi perzinaan. Ini cerita yang lainnya, riwayat yang lain menjelaskan ada kronologinya. Jadi ceritanya seorang lelaki jual buah-buahan atau kurma, seorang perempuan cantik datang ya, pelanggan. Adakah kurma yang bagus, yang apa namanya masih segar? Dia bilang ada di dalam. Nah, silahkan masuk gitu ya. Masuklah si perempuan ini. Maka si laki-laki pun masuk. Terjadi apa yang terjadi? Hanya saja nggak sampai terjadi perzinaan. Maka seseorang ini kemudian merasa berdosa dan takut. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Saat itu ada sahabat Umar kalau nggak salah, kalau nggak Abu Bakar ya. Nah, intinya tutupilah dirimu begitu ya. Jangan dibongkar atau diceritakan apa namanya. Tapi Rasulullah SAW memberikan pesan untuk bertobat ya, untuk bertobat dan kemudian melakukan kebaikan. Lalu karena peristiwa itu turunlah ayat ini, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Intinya innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu bisa melebur keburukan. Kalau seseorang itu terjerumus dalam dosa, sesegera mungkin untuk segera bertobat dan melakukan kebaikan. Dan kalau bisa dia melakukan kebaikan di tempat di mana dia maksiat. Karena tempat itu akan nanti bersaksi di hadapan Allah. Ketika seseorang itu mencuri, tanah yang dia injak nanti akan bersaksi. Ketika seseorang memaksiat, tempat yang dia tempati akan bersaksi di hadapan. Maka dia mesti melakukan kebaikan di tempat itu. Gitu ya. Lalu apa namanya ditanyakan oleh sahabat Mu'adz kepada Rasulullah, apakah ini khusus atau umum bagi semua orang yang beriman? Rasul menyampaikan umum bagi semua orang yang beriman. Jadi ini cerita menunjukkan bahwa dosa kesalahan itu bisa dilebur dengan kebaikan. Oleh karenanya kita harus memperbanyak ibadah agar dosa kita dilebur ya. Makanya tadi ada air, salju dan embun gitu ya. Insya Allah begitu Ustadz Ustadzah yang bisa kita pelajari malam hari ini. Sebelum kita tutup ya, saya ingin mendengar satu saja Ustadz Amin yang bisa kita apa namanya, yang bisa share pengalaman belajar terjemahan. Siapakah Ustadz? Share pengalaman gimana Ustaz?
Ya, boleh Ustaz, kita ingin tanya apa pelajaran yang paling menarik dari Hmm, 3 pelajaran ini begitu Ustaz? silahkan Ustazah yang berkesan ya dari malam ini, materi Silakan malam ini. Silahkan. seorang saja Ustaz, atau kita ditunjuk saja. Tunjuk ya. Sebentar. Siapa ini? Eh, Siapa ini ya? Ustazah Siti Mukaromah, monggo Ustazah. Malam ini Assalamualaikum Ustazah. Ustazah Siti. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ustazah, apa yang pelajaran mana yang paling menarik Ustazah Siti Mukarramah dari doa setelah azan atau iftitah satu iftitah dua bagi Ustazah mana yang paling menarik Ustazah? Eh, Kalau menurut saya yang paling menarik itu di doa iftitah Ustadz, karena apa namanya, dengan mengikuti terjemahan ini saya jadi tahu, ternyata ada dua iftitah seperti itu. Karena apa Allah. namanya, dulu saya tahunya cuma Allahu Akbar kabiro, dan setelah mengikuti terjemahan ini jadi tahu ternyata ada dua riwayat seperti itu. Oke, Oke, jadi lebih baik. tahu Jadi Ustadz. Ustazah Siti Mukarramah tertarik dengan iftitah tadi karena ternyata di terjemahan disajikan dua versi begitu ya Ustazah ya, Iya menambah betul Ustadz. wawasan. Baik, selanjutnya Ustazah karena ini masih pertemuan pertama. Bagaimana Ustazah semangatnya yang ingin di-share ke teman-teman supaya bisa apa namanya kelas ini insya Allah kira-kira materinya seperti itu nanti ada versi 1, versi 2. Boleh Ustazah di-share apa yang hal kecil apa yang Ustazah akan lakukan di setelah kelas malam hari ini. Hmm, Setelah kelas malam ini insya Allah apa namanya, bisa mengamalkan kehidupan sehari-hari dari ilmu yang sudah Ustadz jelaskan tadi Ustadz. Oke. Alhamdulillah, baik mengamalkan ilmu yang dipelajari di kelas malam hari ini luar biasa. Memang Oke. ilmu harus diamalkan luar biasa. Jazakillah khairan Ustazah Siti Mukarramah. Baik, alhamdulillah cukup ya Ustazah, Ustadz sekalian. Nggak terasa ternyata mau jam 10 ini. Barakallahu fikum, nggak terasa. Kita jumpa lagi insya Allah di hari apa Ustazah? Malam Rabu, Ustaz. Malam Rabu Puasa. Ustaz. Malam Rabu, insya Allah. Baik, cukup insya Allah untuk penutupannya saya kembalikan ke Ustadz Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Ustazah silahkan kasih reaction dulu ya Ustazah silahkan. Saya pilih ini. Ya silahkan Ustazah. Mantap nih, Masya Allah. Ya, Gimana? Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Selanjutnya kita ada tantangan teman-teman Ustazah. Tiga materi ini ya nanti akan dibuat 4 kelompok dan masing-masing peserta bisa mengirim rekaman suara. Nah, untuk standar supaya nanti ketika teman-teman mengajarkan kepada murid, kepada santrinya, kepada siswanya, standar Ustazah, baik berhentinya, nada tinggi rendahnya, dan seterusnya. Insya Allah itu informasi kita sebelum kita tutup. Ya. Insya Allah sudah kami rekam dua video ini Ustazah, nanti kami share di grup juga, barangkali mau diputar-putar untuk mengingat materi yang sudah kita lalui bersama. Mungkin itu Ustazah yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terima kasih Ustadz Ahmad Mirzak atas
keluangan waktunya dan ilmunya yang sudah berkenan sharing kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan untuk kita semua. Barakallah. Kita tutup Ustazah dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali di malam Rabu ba'da sholat tarawih insyaallah. Mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.